Bab 1005. Bertarung berdampingan bersama musuh. Duar, bang. Di laut dengan ombak yang mengerikan, suara ledakan mengguncang langit dan bumi. Dalam sangkar yang dibentuk senjata ajaib level langit, Bisma Sen melawan dua orang. Dia yang tiada taraf ditekan oleh wanita berambut putih dan orang berjubah ungu. Wanita berambut putih itu sepertinya sangat mengenal Raja Dewa dan sepertinya juga mengetahui pusat teknik Velation. Jadi setelah masuk, dia langsung menghapus segel ruang waktu di langit dan bumi sehingga membuat pergerakan Raja Dewa terbatas. Selain itu, pedang ilahi 7 warna di tangannya benar-benar merupakan senjata dewa tiada taraf. Ketika Raja Dewa terkena tebasannya, lukanya tidak sembuh dan bahkan membuat Raja Dewa muntah darah. Apakah itu pedang Suxian di langit kakek naga? Harley Ye menatap pedang dewa 7 warna itu. Mata keabadian 6 jalan untuk pertama kalinya menjalankan sumber dengan sendirinya dan bergetar hebat, seolah-olah menghadapi musuh besar. Shoot! Di tas penyimpanan Harley Ye, giok kaisar yang pecah juga terbang keluar dengan sendirinya dan bergetar, dengan kekuatan kaisar yang berjalan. Giok kaisar yang pecah adalah giok kuno yang dipasang di senjata kaisar, dan senjata kaisar itu dipatahkan oleh pedang Suxian. Mungkin ini adalah alasan mengapa giok kaisar begitu bersemangat, ia sedang memusuhi pedang Suxian. Baik itu pedang Suxian atau giok kaisar, semuanya pasti ditekan oleh kekuatan misterius dinasti Dacu. Harley Ye bergumam, kalau tidak pedang Suxian yang dapat mematahkan senjata kaisar pasti dapat membunuh Bisma Sen. Untungnya ada kekuatan misterius dinasti Dacu yang menekan, kalau tidak dia yang memegang pedang Suxian, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Harley Ye menarik napas dalam. Ekspresi Raja Dewa sedikit aneh. Ketika Harley Ye berkata, Rajendra Long berseru kaget. Memang aneh, tatapannya linglung dan kosong. Apa kalian menyadari ketika Raja Dewa menghadapi wanita berambut putih itu, kebingungan terlintas di matanya. Itu tidak penting, Tresno Zhou berkata, yang penting adalah mengapa Raja Dewa muncul di sini. Mengapa dia melawan orang berjubah ungu itu? Siapa wanita berambut putih itu? Dan apa hubungannya dengan orang berjubah ungu? Memang, kebingungan Tresno Zhou juga merupakan kebingungan semua orang. Mereka tidak mengerti apa hubungannya antara semua itu. Bos, ketika semua orang sedang berpikir, sebuah suara yang mengetes terdengar dari belakang. Seorang pria dan seorang wanita datang dari langit. Jika dilihat baik-baik, mereka adalah tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan. Tuh kan apa aku bilang, tempat yang ramai pasti ada kami. Tubuh inkarnasi bintang mendarat dari langit dan tidak lupa untuk menunjukkan 2 baris giginya yang putih. Kenapa kamu ada di sini? Harley Ye melirik putri suci istana bintang bulan dan tatapannya tertuju pada tubuh inkarnasi bintang. Bulan madu, tubuh inkarnasi bintang berkata dengan sungguh-sungguh, kudengar pemandangan gunung ratusan ribu sangat indah, jadi kami datang untuk melihatnya. Ketika berjalan, kami mendengar pertarungan di sini, jadi aku yang cerdas datang ke sini. Pergi untuk memanggil prajurit. Harley Ye berkata, bawa semua master istana surgawi yang memiliki kultivasi alam langit semu. Kan, kamu meremehkanku lagi. Tubuh inkarnasi bintang menyeringai, aku sudah menghubungi mereka sejak awal. Kalau begitu cepat pergi dari sini. Jangan, ada kejadian langka seperti ini, aku tidak akan pergi. Tubuh inkarnasi bintang menggeleng dan melihat ke area pertempuran, itu Raja Dewa Bisma Sen kan? Pantas saja disebut Raja Dewa, benar-benar keren, benar saja aku berjodoh dengannya. Kemarin pun aku memimpikannya, jika dikatakan. Dia berdiri di sana dengan tidak tahu malu dan bawel, para keturunan kaisar tidak bisa tidak melihat ke samping. Namun dilihat sekilas tidak masalah, ketika diperhatikan baik-baik, mata semua orang menyipit.
Dia memutuskan hubungan dengan tubuh asli, manusia bebas. Semua orang saling bertatapan, lalu melihat ke Harley Ye dengan maksud tertentu. Mereka sedikit terkejut, tubuh asli bahkan memberikan tubuh inkarnasi kebebasan. Berapa banyak keberanian yang dibutuhkan? Tidak, di sini, tubuh inkarnasi bintang memegang dagunya dan menatap Bisma Sen dengan bingung. Ada apa? Tanya Putri Suci Istana Bintang Bulan. Entah mengapa, ketika melihat Bisma Sen, aku selalu memiliki perasaan aneh. Kebetulan sekali, aku juga, kata Putri Suci Bintang Bulan dengan pelan. Kamu juga. Tubuh inkarnasi bintang tertegun sejenak, bagaimana rasanya? Tidak bisa dideskripsikan. Putri Suci Istana Bintang Bulan melihat ke Raja Dewa. Aku selalu merasa pernah melihatnya di suatu tempat. Kebetulan sekali, aku juga sama. Saat keduanya sedang berbicara, mereka melihat ke tempat tidak jauh dan menatap Raja Dewa Bisma Sen dengan tatapan aneh. Secara kebetulan, Bisma Sen yang melawan dua orang juga melihat kemari dan saling bertatapan dengan tubuh inkarnasi bintang dan Putri Suci Istana Bintang. Kebingungan terlintas di mata Bisma Sen, bahkan pedang pembunuh yang mengayun berhenti sejenak. Namun, pada saat ini, orang berjubah ungu menusuk dadanya dengan jari. Wanita berpakaian putih itu mengayunkan pedang dan menebas punggungnya sehingga terlihat tulangnya yang putih. Bisma. Yang membuat semua orang tercengang adalah Melissa Qianxiang yang berdiri di samping mereka masuk ke dalam sangkar dan melawan orang berjubah ungu dan wanita berambut putih dengan Bisma Sen. Apa yang terjadi? Kejadian ini membuat para keturunan kaisar bingung. Dia bahkan tidak menyebutkan kata Sen lagi dan langsung memanggilnya Bisma. Kenapa rasanya sangat aneh? Namun, mereka tidak tahu bahwa Melissa Qianxiang, putri Kaisar Yue, telah lama menyimpan sosok Raja Dewa di benaknya. Setelah bertahun-tahun, sosok tubuh inkarnasi itu tidak pernah terhapus. Mungkin sampai saat ini, Harley Ye dan lainnya baru benar-benar memahami rahasia mengejutkan yang tersembunyi di hati Melissa Qianxiang. Keturunan Kaisar, Melissa Qianxiang, jatuh cinta pada Bisma Sen, yang hampir membunuh ibunya di masa lalu. Rahasia seperti ini mungkin terdengar tidak masuk akal, tetapi ini adalah faktanya. Apa yang disebut cinta telah melampaui semua batas dunia, bahkan musuh abadi pun tidak dapat menghentikannya. Bang! Duar! Melissa Qianxiang bergegas masuk dan memblokir orang berjubah ungu. Meskipun kekuatan tempurnya berbeda jauh dengan orang berjubah ungu itu, tetapi memang mengurangi tekanan bagi Bisma Sen. Segel langit. Setelah Harley Ye meninggalkan kata-kata untuk Tresno Zhou dan lainnya, dia mengeluarkan pedang Cixiao, memasuki area pertempuran, dan bertarung melawan wanita berambut putih bersama Bisma Sen. Kejadian ini membuat para keturunan kaisar sedikit bingung. Master Suci Istana Surgawi dan Raja Dewa adalah musuh bebuyutan di dunia. Saat ini mereka bahkan bekerja sama untuk melawan wanita berambut putih. Adegan ini membuat orang merasa terharu. Siapa kamu sebenarnya? Harley Ye mengayunkan pedang dan mengirim transmisi suara kepada Bisma Sen di sampingnya. Ini adalah kebingungannya sejak lama. Wajah mereka sama persis. Kebetulan seperti ini, orang bodoh pun tidak akan percaya. Tentu saja Raja Dewa Bisma Sen tidak menjawab pertanyaan Harley Ye. Ekspresi Bisma Sen linglung dan tatapannya kosong. Kebingungan kadang-kadang terlintas di matanya, yang sangat mirip dengan Xuan Di Hong. Siapa kamu? Tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan. Harley Ye menatap wanita berambut putih di depannya. Kenapa kamu memotong tubuh inkarnasiku? Tentu saja, wanita berambut putih juga tidak menjawab pertanyaannya seperti Bisma Sen. Dia hanya terus mengayunkan pedang Zuxian di tangannya sehingga Harley Ye dan Bisma Sen tidak berani melawan secara paksa.
Perlu disebutkan bahwa ekspresi wanita berambut putih juga menunjukkan kebingungan, kedua matanya kosong dan terkadang linglung. Yang harus dikatakan adalah baik itu wanita berambut putih, Bisma Sen, atau Suandi Hong di masa lalu, Harley Ye memiliki rasa keakraban yang tidak bisa dideskripsikan di hatinya. Bersambung. Bab 1006, Langit dan Bumi Terhenti. Siapa kamu sebenarnya? Karena tidak mendapatkan jawaban yang diinginkan, Harley Ye menyerang lebih ganas lagi. Dia membenci perasaan bingung seperti itu. Namun, wanita berambut putih itu tetap diam. Pedang ilahi 7 warna di tangannya bergetar dan tebasannya dapat menghancurkan galaksi. Binasa Dewa. Harley Ye mendengus dingin, cahaya ilahi menembak keluar dari dahinya. Dia ingin menghancurkan jiwa asli wanita berambut putih itu. Ekspresi wanita berambut putih datar, sebuah cahaya menembak keluar dari dahinya, seperti pelangi. Serangan binasa dewa Harley Ye dihancurkan oleh cahaya 7 warna itu. Jeng. Bisma Sen menyerang, teknik Velation tiada taraf menyerang tiba-tiba dan ditebaskan. Wanita berambut putih sepertinya sudah menduganya sejak awal dan menghindar dengan santai. Dia mengangkat tangannya. Di telapak tangannya ada ilusi matahari, bulan, dan bintang. Dengan satu pukulan dia mendorong Bisma Sen hingga ratusan meter. Tubuh Raja Dewa yang tiada taraf bahkan terbelah. Dunamaya Xiao dan lainnya terkejut ketika melihat ini. Bisma Sen adalah orang hebat tertinggi. Tetapi dia diserang oleh wanita berambut putih hingga muntah darah. Mereka tidak bisa membayangkan seberapa kuat dan dari mana wanita berambut putih itu. Feng Shen ribuan pedang. Harley Ye menyerang. Semua pedang bersatu dan teknik Feng Shen menyatu menjadi pedang. Kekuatannya sangat besar dan dapat menembus segala sesuatu yang ada di dunia ini. Wanita berambut putih melakukan teknik dengan satu tangan. Cahaya 7 warna di depannya berubah menjadi cermin ilahi yang indah. Jeng. Harley Ye menusuk cermin ilahi, mengeluarkan percikan api tetapi tidak memecahkannya. Wanita berambut putih mengangkat tangannya, menunjuk ke arah Harley Ye, dan cahaya 7 warna keluar tanpa suara. Harley Ye tertegun, keabadian surgawi diaktifkan. Pusaran hitam muncul, dan menelan cahaya 7 warna itu. Pada saat ini, wanita berpakaian putih mengayunkan pedang Zuxian dan menebas Harley Ye mental di tempat. Raja Dewa menyerang, sangat cepat, dan tebasannya tak tertandingi. Tebasannya membuat goresan besar di tubuh wanita berambut putih. Tetapi cedera teknik itu langsung pulih dalam sekejap, sehingga Dunamaya Xiao dan lainnya terkejut lagi. Tinju Bahuang. Harley Ye melakukan teknik penyusutan ruang dan 9 tinju Bahuang bergabung, pukulannya memecahkan langit ilusi. Wanita berambut putih menyerang dengannya tangannya, memadukan ratusan perubahan, yang terlihat biasa saja tetapi sangat kuat. Harley Ye mundur lagi dan tulang telapak tangannya hancur. Gerakan wanita berpakaian putih itu aneh, seperti ilusi. Dia menyerang Raja Dewa hingga mundur dan menebaskan pedangnya ke Harley Ye. Ekspresi Harley Ye berubah. Itu adalah tebasan yang mengincarnya, tidak mengatakan kekuatannya, hanya tekanannya saja dapat membatasi gerakan. Ketika dia berpindah, dia tetap terkena pedang Zuxian. Bas. Goresan berdarah langsung muncul di tubuh yang kuat. Ada cahaya 7 warna yang tertinggal di luka, dan melarutkan esensinya, sehingga membuat luka tidak bisa sembuh. Energi membunuh masuk ke dalam tubuhnya dan merusak akar kultivasinya. Pada titik ini, dia baru benar-benar yakin bahwa wanita berambut putih itu adalah orang yang membunuh 3 tubuh inkarnasinya. Karena setiap tubuh inkarnasi dibunuh,
tubuh aslinya akan terkena serangan balik. Kekuatan aneh dan misterius seperti itu sama seperti sekarang, bahkan sama persis. Bas, bas. Raja Dewa menyerang, sekali lagi meninggalkan goresan berdarah di tubuh wanita berambut putih, tetapi dia juga merasakan hal yang sama, tulang bahunya retak dan lengannya hampir dihancurkan. Pertempuran berlanjut dan pecah. Raja Dewa Bisma Sen dan Harli Ye, Master Suci Istana Surgawi, mereka berdua bekerja sama tetapi masih ditekan. Di sisi lain, Melissa Qianxiang membuka titik akupuntur garis keturunan, seperti Kaisar Yue, bertarung melawan orang berjubah ungu di langit ilusi. Rajendra Long dan lainnya menyaksikan dengan greget, namun karena harus mengendalikan senjata ajaib level langit untuk memadatkan sangkar, mereka tidak bisa membantu. Mengenai tubuh inkarnasi bintang dan putri suci istana bintang bulan, mereka berdua juga tak berdaya. Mereka tidak boleh ikut dalam pertempuran seperti itu. Jika menyerang dengan gegabah, mereka hanya akan menjadi beban bagi Harli Ye dan Melissa Qianxiang. Apa kamu yakin telah memanggil Master Istana Surgawi? Mila Dacu melirik tubuh inkarnasi bintang. Butuh waktu untuk datang ke sini. Tubuh inkarnasi bintang sangat tidak senang dengan kecurigaan Mila Dacu. Itu apa? Ketika mereka berdua sedang berbicara, Putri Suci Istana Bintang Bulan menutup mulutnya dengan tangan. Ketika mendengarnya, mereka berdua melihat ke sana dan mereka melihat bahwa di belakang wanita berambut putih, ada raksasa yang besar dan tingginya lebih dari ratusan meter. Raksasa itu ilusi, itu adalah seorang wanita, pijaran ekor ilahi 7 warna mengelilingi, dia seperti ilusi. Dia tampak berdiri di sini, tetapi membuat orang merasa bahwa dia berdiri di alam dewa, seperti ratu tiada taraf, yang menekan langit. Tubuh ilahi luar inkarnasi. Harli Ye tertegun dan ada ketakutan di matanya. Segera, dia membuka tampilan ilahi dunia zaman keos. Dan Bisma Sen yang tidak jauh darinya juga terlintas keterkejutan di matanya yang linglung, mengendalikan tubuh ilahi luar inkarnasi, yang merupakan tanah berdarah, tulang menumpuk menjadi gunung, darah mengalir seperti sungai, dan ada bintang. Wanita berambut putih melakukan teknik dengan tangannya, bayangan raksasa di belakangnya juga bergerak, telapak tangannya menutupi langit dan menamparkan ke Harli Ye. Puluhan ribu cahaya dari tangannya sangat indah dan tiba-tiba jatuh. Langit ilusi meledak, seolah tamparan ini ingin menghancurkan dunia dan semua makhluk hidup harus dimusnahkan. Krap, krap. Dunia zaman keos Harli Ye dan tampilan ilahi tanah hangus yang sunyi Raja Dewa langsung hancur oleh tamparan itu. Bas, bas. Mereka berdua mundur dan muntah darah. Setiap mundur selangkah, mereka akan menginjak langit ilusi. Segel. Hanya terdengar wanita berambut putih mengucapkan satu kata, ini adalah pertama kalinya dia berbicara di sini, meskipun perkataannya terdengar dingin, tetapi sangat indah, seperti salah satu nada yang indah dalam Nine Hidden Fairy Song, dengan keagungan tertinggi, membuat semua makhluk surgawi di 8 penjuru berlutut. Kejadian yang menakjubkan terjadi, dunia yang luas terhenti dalam sekejap karena satu katanya. Ombak tidak lagi bergulir, kabut darah tidak menyebar lagi, udara berhenti, Harli Ye dan Raja Dewa yang bergerak mundur terhenti, Melissa Qianxiang dan orang berjubah ungu juga terhenti, segala sesuatu di dunia ini menjadi diam pada saat ini. Kekuatan supranatural apa ini? Meskipun terhenti, tetapi Harli Ye memiliki pikiran dan tatapan yang ngeri dan terkejut. Waktu terhenti pada saat ini, segala sesuatu di dunia ini diam. Namun, wanita berambut putih yang merupakan pelakunya tidak terikat oleh kekuatan supranatural ini. Dia berjalan selangkah demi selangkah menuju Bisma Sen dan Harli Ye,
cahaya 7 warna di tubuhnya menjadi sedikit redup, seolah menggunakan kekuatan supranatural terlarang ini memakan banyak energinya. Jeng, jeng. Suara pedang ilahi 7 warna menjadi satu-satunya suara di dunia ini, meskipun pijaran ekor ilahi di senjatanya indah, tetapi memancarkan energi membunuh yang dingin. Buka, buka. Harley Ye memberontak dalam hati, sekarang dia terhenti, semua orang di tempat hanyalah ikan di talenan yang menunggu untuk dieksekusi. Namun, tidak peduli bagaimanapun dia memberontak, dia tidak bisa memecahkan ikatan itu dan hanya bisa melihat wanita berambut putih itu menikamnya dengan pedang. Bisma Sen di samping juga sama, kedua matanya yang linglung menjadi semakin kosong, terkadang terlintas kebingungan, raja yang tiada taraf juga tidak bisa melakukan apa-apa di bawah kekuatan supranatural tiada taraf ini. Wung. Pada saat ini, mata keabadian di mata kiri Harley Ye bergetar, tanda mata keabadian bergerak sendiri lagi tanpa dipanggil. Kemudian, dengan mata kiri Harley Ye sebagai pusat, lapisan gelombang menyebar keluar, menyentuh ombak yang terhenti, ombak kembali bergulir, menyentuh udara, udara kembali bergerak, dan menyentuh Bisma Sen juga bebas. Sudah terpecahkan. Mata Harley Ye berkedip dan dia mundur dengan cepat. Jeng. Wanita berambut putih sudah menusuk dan ujung pedang hanya berjarak 5 inci darinya. Energi membunuh yang dingin telah menembus tubuh suci Harley Ye. Lebih cepat lagi. Mata Harley Ye merah dan dia mundur secepat kilat. Wanita berambut putih mengikuti seperti bayangan. Meskipun kecepatannya hampir sama, tetapi Harley Ye sedikit lebih lemah. Jarak antara ujung pedang Zuxian dengan tubuh Harley Ye menyusut dari 5 inci menjadi 4 inci, dari 4 inci menjadi 3 inci, dari 3 inci menjadi 2 inci. Harley Ye memberontak dalam hati, tetapi tidak bisa melakukan apa-apa. Pedang Zuxian menekan seluruh tubuhnya, bahkan tidak ada waktu untuk melakukan teknik rahasia. Begitu dia melambat, tubuhnya akan tertusuk. Begitu tertusuk, dia kemungkinan besar akan mati. Namun, pada saat kritis ini, bayangan yang seperti hantu muncul dan menghalangi di depannya. Bas! Darah berceceran, sosok tubuh inkarnasi itu tertusuk pedang Zuxian dan Harley Ye yang dihadangnya juga terkena imbasnya. Wung! Seluruh dunia terhenti dan terpecahkan seiring dengan hunusan pedang ini. Namun, kejadian di mana tubuh inkarnasi tertusuk terhenti di depan mata semua orang. Ini. Danumaya Xiao dan lainnya yang sadar kembali menatap orang yang menghadang di depan Harley Ye dengan terkejut. Dia adalah Bisma Sen. Bersambung.